Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ujian promosi tanggal 2 Desember tahun akademik 2025-2026 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Sistem Informasi Universitas Purwakarta. Hari ini saya ingin menyampaikan hasil peneliti skripsi yang telah saya lakukan, yaitu berjudul Sistem Informasi Gudang Terintegrasi Pemantauan Stok dan Laporan berbasis website pada CV Dinas Barang. Pengelolaan gudang merupakan aspek krusial dalam menjaga kelancaran operasional dan keberlanjutan bisnis atau perusahaan. CV Tunas Baru menghadapi kendala signifikan dalam pengelolaan stok kakao yang masih dilakukan secara manual, sehingga sering terjadi kesalahan pencatatan, keterlambatan pemantauan persediaan, serta kurangnya laporan stok yang akurat dan tepat waktu. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi khususnya sistem berbasis web sangat diperlukan untuk mengoptimalkan fungsi pergudangan agar mendukung kelancaran dan terpasok perusahaan. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode waterfall sebagai dasar pengembangan sistem informasi gudang berbasis web, di mana setiap tahap dilakukan secara berurutan dan harus diselesaikan sebelum masuk ke tahap berikutnya, yaitu yang pertama ada analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Selanjutnya, analisis sistem yang berjalan. Flowchart di samping menunjukkan sistem yang berjalan masih menggunakan metode pencatatan manual, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai masalah. Selanjutnya, rancangan sistem yang diusulkan. DFG level 0 menggambarkan gambaran umum sistem informasi pemantauan stok gudang yang melibatkan tiga aktor utama, yaitu admin, petugas, dan pemilik. Sistem ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan data terkait stok gudang kakao di CV Tunas Baru. Relasi tabel. Relasi tabel adalah hubungan yang menghubungkan dua atau lebih tabel. Hubungan ini dibuat agar dapat saling terkait dan digunakan bersama-sama secara efisien. Adapun kamus data memiliki beberapa tabel, yaitu tabel pengguna. Tabel ini berisi data pengguna sistem yang mencakup informasi penting untuk proses login dan pengaturan hak akses. Kemudian ada tabel stok berisi data terkait stok komoditas yang disimpan dalam sistem, termasuk informasi ID stok, ID supplier sebagai referensi, nama komoditas, jumlah stok dalam kilogram, dan tanggal barang masuk. Selanjutnya ada tabel supplier. Tabel ini berisi data supplier yang mencakup informasi penting seperti ID supplier, nama perusahaan, alamat lengkap, dan nomor kontak. Dan yang terakhir, tabel transaksi.
Tabel ini berisi data transaksi pembelian yang mencakup informasi seperti ID transaksi, ID pengguna, ID supplier, nama komoditas, jumlah dalam kilogram, jenis transaksi masuk atau keluar, dan tanggal transaksi. Kemudian antarmuka. Rancangan antarmuka merupakan tahap penting dalam pengembangan sistem informasi untuk memastikan interaksi pengguna dengan sistem berjalan efektif dan efisien. Adapun hasil dan pembahasan implementasi database pada sistem informasi gudang CV Tunas Baru dirancang menggunakan MySQL dengan struktur relasional yang mendukung integrasi antar entitas. Terdapat 4 tabel utama yang dibangun, yaitu tabel pengguna, tabel stok, tabel supplier, dan tabel transaksi. Implementasi antarmuka, di mana ada halaman login, merupakan pintu masuk utama sistem informasi gudang CV Tunas Baru. Antarmuka ini menyediakan form sederhana berisi username dan password serta tombol sign in untuk proses autentikasi. Dan ada halaman dashboard, merupakan halaman utama setelah pengguna berhasil login yang menyajikan ringkasan informasi penting terkait aktivitas gudang. Dan ada halaman transaksi, berfungsi untuk mencatat aktivitas keluar dan masuknya stok kakao di gudang. Kemudian ada halaman supplier, digunakan untuk mengelola data pemasok kakao yang bekerja sama dengan CV Tunas Baru. Dan terakhir ada halaman laporan, menyediakan ringkasan stok terkini dan rekapitulasi transaksi gudang yang dapat difilter berdasarkan rentang waktu, jenis transaksi, supplier, maupun kata kunci tertentu. Adapun hasil pengujian sistem ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fungsi dalam sistem informasi gudang CV Tunas Baru berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Metode yang digunakan adalah black box testing, yaitu pengujian yang berfokus pada keluaran output dan suatu fungsi berdasarkan masukan atau input yang diberikan tanpa memperhatikan proses internal. Adapun demo aplikasinya, Berikut adalah demo aplikasi pemantauan stok dan laporan di gudang Tunas Baru. Petugas login melalui link aplikasi. Kemudian setelah login, maka akan muncul tampilan dashboard. Ada beberapa fitur supplier, merupakan halaman untuk menambahkan supplier pada gudang kakao. Selanjutnya, ada halaman transaksi berfungsi untuk mencatat aktivitas keluar dan masuknya stok kakao di gudang. Selanjutnya, ada halaman laporan menyediakan ringkasan stok terkini dan rekap transaksi gudang yang dapat difilter berdasarkan rentang waktu, jenis transaksi, supplier, maupun kata kunci tertentu. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada CV Tunas Baru, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi gudang terintegrasi berbasis website berhasil dirancang dengan menyediakan fitur utama berupa pencatatan transaksi masuk dan keluar barang, pemantauan stok secara real time, serta pembuatan laporan stok harian, bulanan, dan tahunan. Baik, Bapak Ibu, berikut adalah presentasi yang telah saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Saya Indah Ukas, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.